Shalom. Salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudaraku terkasih? Doa saya senantiasa semuanya baik, aman, sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Saat ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan masih berada di tengah-tengah Provinsi Lampung. Dan beberapa hari ini karena kepadatan kegiatan, fisik saya sedikit mengalami kelemahan, sedikit kurang sehat dan harus beradaptasi karena kelelahan, dan saya merasakan ada beberapa bagian tubuh saya yang sakit. Tapi saya tetap bersyukur dan bersuka cita, boleh menikmati Tuhan, boleh berharap kepada Tuhan di tengah setiap pergumulan, di setiap tantangan. Saya boleh terus dan belajar untuk mengandalkan Tuhan senantiasa, karena saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin berbagi tentang pengharapan. Terkhusus untuk kami, para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang hidup karena Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan semua hanya berbicara tentang kemurahan Tuhan. Dan sering sekali menghadapi begitu banyak tantangan dan begitu banyak hal yang dituntut untuk dikorbankan. Jadi firman adalah satu-satunya pegangan yang menguatkan, menghiburkan, dan memberi jaminan bagi kami para misionaris ini, para hamba-hamba Tuhan di garis depan. Untuk itu firman Tuhan di dalam kitab Ratapan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pasal yang ketiga ayat yang ke-24 dan 25 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian firman ini meneguhkan, mengingatkan, menguatkan kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, bahwa Tuhan adalah bagian kita. Dan yang berbicara bukan mulut bibir kita secara lahiriah, tapi jiwa kita secara roh. Tuhan adalah bagian kita. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau jiwa kita sudah sepakat dengan seluruh tubuh kita oleh tuntunan roh untuk berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi bagian itu, satu-satunya tujuan pengharapan itu akan membuat kebaikan yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka bagian firman luar biasa menghiburkan sekali bagi kita, saudaraku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Untuk itu saudaraku, kalau jiwa kita sudah berkata bahwa Tuhan adalah bagian kita, mari kita berharap hanya kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan jiwa kita tahu betul akan hari itu. Untuk itu jiwa kita meneguhkan kita untuk kita terus berharap, mencari Tuhan, dan mencari pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sehingga sesulit apapun keadaan kita, Tuhan akan beri kekuatan. Sesulit apapun kondisi kita, kita akan mampu melewatinya, saudara. Mungkin kita akan menghadapi yang namanya tekanan, serangan, tuntutan, hujatan. Tapi saya katakan, mari kita hadapi semuanya. Karena di saat jiwa kita sudah bersepakat mengambil alih seluruh tubuh kita untuk berharap hanya kepada Tuhan, pasti pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena baik adanya bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Mungkin dunia memberi tawaran, jalan keluar dan solusi. Bahkan di saat kita meminta pertolongan pengharapan kepada orang, orang hanya bisa mencibir dan mengatakan, bla 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 bla, yang tidak memberi jaminan apapun, melupakan bahasa kasih yang sesungguhnya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terlebih di saat jiwa kita sudah bersepakat membawa kita datang kepada Tuhan untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan, percayalah, pertolongan Tuhan akan datang dengan segera. Dan semuanya akan menjadikan baik adanya
dan indah pada waktunya. Untuk itu, jangan pernah berpengharapan kepada dunia. Jangan pernah berpengharapan kepada manusia. Jangan pernah berpengharapan kepada hal-hal yang lahiriah, melebihi pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pengharapan yang sempurna, yang tidak pernah mengecewakan, dan akan terus ada bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Jadi saudaraku, yang letih lesu sudah beban berat, yang sedang mengalami kelemahan seperti yang saya alami saat ini, tetaplah kita berjuang dan tetaplah kita percaya. Dan marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, berpengharapan kepadanya dengan segenap jiwa kita. Maka pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan, dan pertolongan yang daripada Tuhan akan datang tepat pada waktunya dan bersegera sifatnya, dan akan memberikan kelegaan kepada kita, dan pasti akan memberkati setiap kita dan memberi kita sukacita yang melebihi apapun dan indah pada waktunya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk seluruh saudara-saudaraku yang terus berjuang dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus makin memberkati. Shalom.